Memang baptisan itu bisa diulang ya? Begitu respon seorang anggota jemaat waktu bercerita tentang kegaduhan banyak orang Kristen akibat live streaming pembaptisan ulang di sebuah lapangan di kota Kupang, NTT. Dan untuk menjawab pertanyaan semacam ini, maka Sapa Gembala kali ini akan bicara soal baptisan. Saudara, dalam buku Tager Talak GKI atau Tata Gereja Tata Laksana GKI, pada bagian tata laksana bab 8 pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa baptisan kudus merupakan salah satu dari 2 sakramen yang diakui dan dipraktekkan oleh GKI. Mengapa baptisan diakui sebagai sakramen? Jawabnya karena dalam peristiwa baptisan, seseorang menerima sakrum atau tanda kelihatan yang menunjukkan terjadinya sakrare atau tindakan ilahi yang tidak nampak yang telah menguduskan orang tersebut. Atau dengan kata lain, dalam baptisan telah terjadi tindakan ilahi memindahkan seseorang dari kuasa maut ke dalam lingkungan kasih dan anugerah Allah yang kudus. Lalu, apa sebenarnya baptisan itu? Baptisan sebenarnya tidak berasal dari tradisi Kristen. Baptisan adalah tradisi lanjutan dari Yudaisme. Dalam Tanakh Ibrani, ada keharusan bagi Bani Israel untuk melakukan tefilah, yaitu semacam ritual pembersihan atau penyucian dengan cara membenamkan diri ke dalam air. Dan upacara tefilah itu diwajibkan dilakukan oleh semua orang Yahudi, bahkan juga orang bukan Yahudi atau yang disebut dengan kaum proselyt yang mau mengikuti agama Yahudi. Mereka harus melakukan upacara tefilah. Kita bisa melihat salah satu contohnya yaitu yang dilakukan oleh Naaman, seorang panglima pasukan kerajaan Syria yang membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Elisa, hingga kemudian Naaman menjadi tahir. Ritual pembasuhan Yahudi atau tefilah inilah yang dijadikan dasar kehadiran baptiso, yang kemudian dipraktekkan oleh para pengikut Kristus. Saudara, bapto atau baptiso merupakan kata dasar dari baptisma atau baptismos, bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi baptis, yang artinya pada dirinya secara harafiah itu membasuh atau mencelupkan. Arti harafiah baptis mencelupkan tadi sepertinya menjadi dasar beberapa denominasi berpikir bahwa baptisan baru sah kalau diselam. Bahkan itu diperkuat dengan peristiwa baptisan Yohanes yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah dengan demikian benar bahwa baptisan itu menjadi sah kalau diselam? Memang harus diakui bahwa baptisan selam memberikan gambaran yang bagus, karena secara visual kita bisa melihat kasat mata orang yang dibaptis, orang yang dimasukkan ke dalam air itu seperti mati di dalam dosa. Kemudian waktu ia dikeluarkan dari air, tergambar seperti ia dibangkitkan. Akan tetapi saudara, walaupun baptis selam memiliki visualisasi simbolik yang bagus, tetapi harus disadari bahwa pada dasarnya bukan baptisan yang menyelamatkan manusia, tetapi imanlah yang menyelamatkan. Sehingga bukan caranya yang penting, tetapi iman yang mendasari baptisan itulah yang terpenting. Hingga tanpa iman, maka tindakan baptis dengan cara diselam, dicelup, dituang, bahkan dipercik, pada dasarnya sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena itu bukan bagaimana caranya dibaptis yang menjadi penting, tetapi apakah kita mengimani bahwa oleh
pengorbanan Tuhan Yesus, di mana darah Yesus yang terkucur untuk pengampunan dosa dan sekaligus untuk keselamatan kita. Itu membuat baptisan ini menjadi panggilan bagi seseorang tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam suatu kehidupan yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Untuk itu, karena bukan cara baptisan yang menyelamatkan, tetapi imanlah yang menyelamatkan, maka tata laksana GKI pada bagian prosedur menyebutkan GKI mempraktekkan baptisan dengan percikan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, formula baptisan Tritunggal ini merupakan poin penting. Sebab ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, artinya orang yang menerima baptisan telah masuk dalam lingkungan kasih dan anugerah Bapa. Karena baptisan, Allah mau bergaul dengan orang tersebut sebagai Bapa, sampai orang tadi menjadi anak Allah, mewarisi kerajaan yang sempurna dan kekal. Itulah perjanjian yang Bapa buat bagi setiap orang yang menerima baptisan. Lalu dibaptis dalam nama Anak, artinya orang yang dibaptis menerima anugerah dari apa yang telah dibuat oleh Sang Anak, yaitu menyerahkan dirinya bagi orang yang dibaptiskan itu. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu darah yang terkucur, Ia telah membasuh semua dosa orang itu, dan melalui itu Tuhan Yesus telah memperdamaikan orang itu dengan Allah, sehingga memungkinkan orang tadi menjadi anak Allah. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus berarti Roh Kudus telah dikaruniakan kepada orang yang dibaptiskan itu. Karena itu saudara, bagi GKI, baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan tanda-tanda yang luar biasa seperti berbahasa roh itu tidak menjadi sesuatu ukuran bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada orang tersebut. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 yang mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang yang menerima baptisan. Itu menjadi jaminan penggenapan janji Allah terhadap orang tadi. Karena itulah maka formula baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu penting. Bahkan jika tidak dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka baptisan itu tidak dianggap sah oleh GKI. Karena itu ketika seseorang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, GKI mengakui baptisan tersebut sekalipun dilakukan di gereja lain, bahkan yang tidak seajaran sekalipun dengan GKI. Hal ini mempertegas di dalam diri GKI hadirnya semangat gerakan keesaan gereja atau yang kita kenal dengan oikumenis. Sebab dengan demikian GKI tidak melakukan baptisan ulang saat penerimaan anggota baru dari gereja lain. Oleh karena itulah ketika ada pertanyaan, baptisan itu perlu diulang? Jawabannya tidak perlu untuk diulang. Bahkan tidak boleh diulang kalau dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab yang terpenting itu bukan bagaimana cara orang tadi dibaptiskan atau siapa yang membaptiskan, gereja mana yang membaptiskan, tetapi yang terpenting dalam baptisan adalah prakarsa siapa dan dalam nama siapa seseorang itu dibaptiskan atau dipindahkan dari kuasa dosa masuk ke dalam lingkungan kasih dan anugerah Allah. Tentu jawabannya hanya satu, yaitu dalam prakarsa dan kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah penjelasan ini semua membuat kita kemudian hari tidak menjadi bingung dalam menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua, orang-orang kepunyaannya. Amin.